like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Seperti biasa, kita akan ulas kembali ya untuk market goal. Seperti biasanya, di sini saya ingin memberikan edukasi perjalanan market, historinya, dan tentu nanti ya di akhir video kita akan analisa kedepannya seperti apa ya. Oke, di sini di video sebelumnya saya jelaskan ya bahwa market itu ada sebuah order block atau supply di time frame H1 ini ya. Dan di sini market sangat merespon ya, mulai dari ini 1 2 3 4 ya, dan sampai 5 kali yang kemarin ya. Saya kira kemarin ini mudah ditembus ya, tapi ternyata di sini justru market memantul kembali ya. Ini benar-benar sangat kuat ya area supply di time frame H1 ini. Nah, kemarin juga saya jelaskan di time frame M15 ya. Di sini kita melihat sebuah swing low yang perlu kita pantau ya. Yang perlu kita pantau itu kemarin yang ini ya. 1 ini dan 2 ini ya. Waktu market itu berjalan masih di area sini ya. Nah, di sini swing low-nya ternyata di break ya, di break dengan adanya news yang kemarin malam itu ya. Adanya news sangat besar, kemudian dia melakukan kenaikan dan membuat break of structure ya. Dia sudah membuat break of structure di time frame M15 ini. Nah, kemudian di area-area supply-nya tadi di time frame H1 tadi ya, di sini market direspon dengan sangat kencang juga ya, karena di sini area order block di time frame H1 yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya itu ada beberapa kali pantulan di area-area supply ini ya. Nah, ini menandakan bahwa seller di sini sangat kuat ya. Jadi kita wajib berhati-hati jika market itu sampai di area-area order block time frame H1 ini ya, atau area supply di time frame H1 ini ya. Nah, kemudian market melakukan impulsif penurunan ya, sampai dia membuat sebuah change of character ya. Di sini dia mampu break sampai membuat change of character. Maka ini menjadi sinyal pembalikan ya. Nah, semalam di saat dia melakukan kenaikan ini ya, sebenarnya saya juga sudah melihat konfirmasinya di time frame M1 ya. Kemarin saya jelaskan ya, swing low ini dan swing low yang ini kita pantau ya, 2 swing low ini untuk melakukan open posisi buy ya. Nah, kemudian untuk sell-nya kita pantau swing low teratas ini dan yang indikasi membuat sebuah break of structure ini ya. Setelah break maka kita bisa melakukan sell, sebenarnya seperti itu jika kita mau scalping ya. Nah, tapi justru di sini penurunannya sangat tajam ya. Sebenarnya setelah kita break ini ya, break swing di time frame M15 ini kita sudah bisa pantau ya di area-area SND di time frame besarnya ya. Jadi kita bisa pantau di area-area SND di time frame besarnya setelah dia mampu break swing high ataupun swing low ya. Jadi seperti itu kita bisa pantau. Misal ini ya, yang kemarin di sini ya, market di sini setelah break ini akan saya kasih tanda terlebih dahulu ya. Setelah market itu break di sini di candle bearish yang ini ya, di candle bearish yang ini, setelah dia mampu break swing low ini ya, atau liquidity, bisa dikatakan ini adalah liquidity ya, kita bisa ganti time frame di time frame M1. Nah, seperti ini. Coba kita lihat ya. Nah, ini yang saya kasih tanda tadi. Nah, di sini market sudah break ya, sudah break. Nah, kemudian dia melakukan kenaikan. Sebenarnya saya kemarin sudah ada entry di area-area sini ya. Ada entry di area-area sini karena sudah ada konfirmasi
tapi ternyata newsnya sangat besar ya, sehingga SL saya yang saya taruh di area-area sini terkena ya. Jadi karena newsnya sangat besar ini ya. Sebenarnya jika sudah break swing seperti itu ya, kita bisa pantau di time frame besarnya, misal di time frame H1 ya. Nah ini ya, di time frame H1 ini dia mampu break swing yang kita tandai tadi di candle ini ya. Nah kemudian kita bisa marking SND-nya ya. Yang kemarin saya marking itu area SND-nya atau demand-nya itu di area-area sini ya. Nah di area sini ternyata market mengambil area SND itu terlebih dahulu, sehingga SL saya di time frame M1 terkena ya ini ya. Kemudian market melakukan pantulan yang sangat tajam ya. Di sini ada beberapa pips, ada besar ya. Nah oke, mudah-mudahan untuk buy-nya yang kemarin itu bisa dipahami ya. Tapi yang jelas di sini saya terkena SL di area-area sini ya, karena di sini setelah dia membentuk sebuah konfirmasi buy di sini ya, saya ada area entry di area sini, tapi SL saya taruh di sini ya. Nah di sini market tiba-tiba ada news yang sangat besar, kemudian baru melakukan kenaikan ya. Jadi dia hanya mengambil area demand di time frame H1 tadi ya. Demikian pula untuk yang sell yang ini ya, yang sell yang ini ya. Coba kita lihat di time frame M15. Nah kemarin saya jelaskan di sini ya, kita pantau area-area swingnya. Pertama yang ini, yang kedua yang indikasi membuat sebuah break of structure ini atau boss ya. Nah setelah dia nanti mampu break, sebenarnya kita bisa ganti time frame di time frame H1 untuk marking area-area supply-nya ya, area-area supply-nya. Nah kemarin juga saya jelaskan di sini ada area supply yang sering memantulkan harga ya. Saya kira dengan news yang besar kemarin itu bisa menembus, tapi ternyata di sini masih gagal ya. Nah setelah dia mampu break swing ini ya, lalu kita bisa ganti time frame di time frame M1 setelah market trending. Setelah dia break swing di time frame M15 tadi ini, sehingga membuat sebuah boss ini ya. Setelah break ini kita sebenarnya bisa pantau di area-area supply time frame H1 tadi ya. Nah di sini kemarin itu saya melihat ada sebuah konfirmasi sell ya. Coba diperhatikan. Nah ini ada konfirmasi sell tipe 1 ya. Kita ingat konfirmasi sellnya seperti ini ya, lalu dia break swing low ini, kemudian kita tunggu retest, hajar sell ya, dengan target take profit bisa 1/2 ya, atau setidaknya kita bisa ukur pakai Fibo yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ya. Jadi seperti itu. Di sini dia membuat konfirmasi sell di time frame M1. Maka jika market trending itu kita perlu memantau di time frame M1 ya, di saat dia sedang trend. Apakah di sana ada indikasi-indikasi pembalikan ya. Nah, ini adalah formasi market structure-nya ya. Jadi di sini ada formasi market structure sell ya. Mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Jika kita tidak mendapatkan entry di situ ya, sebenarnya kita bisa dengan entry yang kedua. Misal ya, kita tidak mendapatkan entry di area situ, kita ganti time frame lagi di time frame M15. Nah di sini setelah dia membuat break swing high ini menjadi sebuah break of structure ya, maka swing high berikutnya berubah menjadi di sini ya. Kita tandai di area sini, kita tandai, dan swing low terbawahnya di sini, maka kita bisa tandai ya. Kita tandai itu sebagai area-area liquidity ya, atau area-area yang akan kita pantau setelah dia diambil. Nah itu swing low terbawah kita marking seperti ini, atau kita kasih garis trendline seperti ini ya, misal ini. Nah kita tunggu jika dia berhasil break ya. Jika dia berhasil break, maka kita sudah siap-siap untuk cari open posisi. Nah seperti itu. Nah tapi jika kita lihat di saat dia mampu break ini ya, di saat dia mampu break swing low ini, nah di sini dia membentuk setup CB1 sell ya. Dia membentuk setup CB1 sell, bahkan dia mampu break membuat sebuah change of character ini ya di candle
bearish yang ini ya, di candle bearish yang ini dia mampu break ya, kemudian dia naik sedikit ya, turun lagi ya di sini, kemudian dia naik. Nah, di kenaikan inilah kita mencari area open posisi sellnya, karena ada konfirmasi market structure sell dengan adanya change of character ini ya, dan di sini didukung dengan formasi candle CP1 sell ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini semalam juga sudah saya tandai ini adalah area imbalance ya, sama candle ini ya. Dan di sini juga ada area imbalance ya, ini bisa dikatakan sebagai BPR ya. Maka area ini sangat kuat untuk memantulkan harga ya, area imbalance ini ya. Jika market itu berjalan seperti ini ya, seperti ini, lalu dia turun dengan displacement atau impulsif. Nah, di area sini ada sebuah imbalance ya, lalu di sininya juga ada sebuah imbalance. Maka area ini sangat bagus untuk kita melakukan open posisi sellnya, apalagi didukung dengan adanya yaitu setup CP1 sell, adanya market structure chop ya, ini mendukung kita untuk melakukan open posisi sellnya ya. Nah, coba kita lihat setelah dia mampu break swing ini ya, apakah di kenaikan ini ada konfirmasinya. Nah, coba kita lihat di time frame M1 ya, pelan-pelan, yang penting sahabat-sahabat trading analisa bisa paham apa yang saya jabarkan untuk kali ini. Nah, di sini jika kita amati ya, market dia turun ya, naik ya, turun, naik, lalu turun lagi. Nah, di area-area sini dia tidak mampu break swing high terdekatnya ya. Nah, disinilah dia mampu break ya, maka ini menjadi indikasi market melakukan kenaikan ya. Nah, kenaikan ini tentu adalah kenaikan retracement atau pullback dari setup Fibonacci CP1 sell di time frame M15 tadi, dan market structure adanya change of character tadi ya, yang berada di area di time frame M15 ya. Jadi itu adalah retracement dari sini ya, dari konfirmasi chop ini dan candle CP1 ini ya. Jadi ini pullbacknya ya, ini pullbacknya, maka kita sudah siap-siap entry di area sini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, sebenarnya saya juga ada entry itu di area ini ya, sebentar, di area order blocknya ini, tapi sayang sekali order block ini tidak disentuh. Nah, ini ya, dia hanya merespon imbalance atau BPR-nya ya. Jadi di sini dia hanya merespon di area situ ya. Tentu jika kita mau sell, SL-nya itu di atas swing ini ya, SL-nya itu di atas swing itu. Makanya saya perkecil dengan mengambil area entry itu di area order blocknya ini, tapi ternyata di sini tidak diambil ya, tidak di trigger. Nah, kemudian market melakukan penurunan. Sebenarnya kita bisa tandai area ini ya, mulai dari imbalance atau FEG atau BPR ini sampai order block. Nah, kemudian kita bisa ganti time frame di time frame M1 untuk mencari konfirmasi ya, di time frame M1 ya. Mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Nah, misal seperti ini. Nah, seperti ini. Kita lihat setelah dia menyentuh area yang kita marking tadi ya, kita tunggu apakah ada konfirmasi sell ya di sini. Nah, di sini mulai menurun. Nah, dia wajib break swing low yang ini, karena swing high tertingginya itu berada di sini ya. Setelah break ini, maka kita sudah bisa entry sebenarnya di sini ya. Dia break di sini ya, di sini dia mampu break di area candle ini, candle bearish ini, kita bisa entry langsung di area sini dengan SL di sini ya. Kita jika mengambil konfirmasi tipe 1. Nah, ya, jadi seperti itu. Tapi tentu di sini jika kita mengambil entry di area itu harga 2505, SL kita taruh di atas ini ya, tentu ini juga risikonya sangat besar ya. Ada berapa pips ini ya, ini sangat besar sekali risikonya ya, jika kita entry di area situ ya. Tapi hampir sama juga jika kita entry di area
ini tadi di area BPR ini tadi, SL kita taruh di atas ini misal ya, kita entry di area BPR yang ini. Nah, ini tentu ini ada 100 pips ya, ada 100 pips. Yang tadi 130 pips, yang ini ada 100 pips ya, kurang lebihnya sama karena time frame karena market goal itu sangat besar ya, pipsnya itu sangat besar. Maka saya sarankan untuk sahabat-sahabat trading analisa supaya menjaga resikonya ya, manajemennya. Jika itu terlalu besar dan modal kita tidak mampu menahan, apabila nanti ada kegagalan atau dia mampu mengambil SL, ya jangan diambil ya. Kita mengambil misal seperti ini saja ya, seperti setup yang awal mula terjadi ini. Kalau ini masih kecil ya, kalau yang ini masih kecil, misal setelah dia ada break di sini ya, kita tunggu retest sedikit ya, katakanlah kita tetap entry di area break ini ya, di harga 52 ini ya, 2522 itu ya, SL kita taruh di atasnya sini ya, di atasnya sini. Jadi di situ di harga 2529 ini ada 70 pips ya, masih lebih mending lagi yang itu ya, karena adanya news yang sangat besar kemarin malam itu, tentu risikonya juga sangat besar ya. Tapi jika kita mengambil risiko 70 pips, tentu kita wajib mengambil take profit 140 pips ya. Jadi kita wajib mengambil 140 pips. Nah, jadi setidaknya kita bisa entry 1:2. Misal seperti ini ya, kita entry di area sini, katakanlah di sini. Kita bisa entry di area situ dengan risiko 70 pips. Kita mengambil rewardnya itu 140 pips ya. Jadi di sini sudah dapat reward 140 pips ya. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya untuk penjelasan saya kali ini ya. Tentu tetap ya, seperti video yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kita tetap mengacu pada area-area SNB, misal di time frame H4, time frame H1 ataupun di time frame M30 ya, untuk melihat area-area SND-nya ya, supply ataupun demand-nya ya. Misal sekarang kita coba analisa market yang sekarang ya, kita analisa market yang sekarang. Di sini akan saya hapus ya. Oke, sekarang kita analisa mulai dari time frame daily ya, dari time frame daily terlebih dahulu. Nah, di time frame daily ini ya akan saya perbesar untuk candlenya. Nah, di sini jika kita lihat di area-area ini ya, di area-area ini masih belum ada formasi sell ya ataupun buy ya. Di area sini masih belum ada formasi sell ataupun buy. Jadi market ini ya, jadi market ini berpotensi hanya akan bermain-main di dalam kotak ini ya, tapi ini sangat besar jika di time frame kecil ya, karena di sini masih belum ada setup sell ataupun buy ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, di sini ada area order block di time frame daily ini ya, di sini sedang direspon. Nah, order block ini biasanya juga bisa merespon sampai area liquidity atau imbalance di bawah. Coba kita lihat di sini. Nah, bisa saja market ini nanti dia mengambil imbalance lagi yang ini ya. Kemudian di sini ada area-area order blocknya ya. Bisa saja market itu mengambil itu ya, apalagi di sini sebagai swing liquidity ya. Bisa saja ini nanti dia turun kemudian melanjutkan tren kenaikan ya. Jadi seperti itu analisa saya untuk sementara ya, jika kita mengacu pada time frame daily, karena di sini masih belum ada formasi sell ataupun buy jika kita lihat di formasi candlenya ya. Kemudian kita bisa ganti time frame di time frame H4. Nah, coba kita lihat di time frame H4 ini. Di time frame H4 ini jika kita lihat di struktur atau di candle terakhir ini ya,
di candle terakhir ini dia ada setup sell, yaitu CB1 sell EL7. Nah, ini wajib diwaspadai jika ini nanti dia retest naik lalu direspon setup ini, ya, dia merespon setup ini bisa saja nanti akan sampai di level 161. Coba kita ukur di level 161-nya itu sampai di mana, ya. Nah, ini kita ukur setup CB1 sell ini. Nah, level 161-nya berada di area SND atau demand di sini, ya. Ini sangat bagus. Jika nanti market benar-benar sampai di area sini, nah, kita sudah siap-siap untuk melakukan open posisi B kembali, ya. Tapi untuk sementara kita mencari open posisi sell-nya. Pertama, karena ada konfirmasi candle CB1 di time frame H4 ini, ya. Itu alasan yang pertama, ya. Kita tandai area-area supply-nya mulai dari shadow-nya, ya. Biasanya saya kalau di time frame 4 itu di sini, ya, di area bodinya ini, ya, bisa saja kita tandai di area bodinya ini, tidak masalah karena memperkecil risikonya, ya. Kita memperkecil risikonya. Ya, kita tandai supply-nya di time frame 4 ini, ya. Itu alasan pertama karena ada formasi sell. Untuk alasan kedua, coba kita lihat di time frame H1-nya. Nah, di sini juga ada formasi market structure sell, ya. Dia naik, turun, ya, kemudian naik, lalu break. Nah, ini sudah menjadi formasi sell, ya. Jadi seperti itu. Tinggal kita menunggu area-area entry di area-area sini, ya. Di area-area sini nanti jika ada konfirmasi, misal ini, ya, misal order blocknya, ya, sebenarnya order blocknya kalau di time frame H1 itu ya ini, ya, ini. Coba di sini saya tandai, ya, order blocknya itu sebenarnya ini. Nah, ini karena di atasnya sudah tidak ada imbalance kembali, ya. Kita pantau jika nanti dia sudah masuk di area-area situ, apakah ada konfirmasi sell, ya. Jadi seperti itu. Ya, untuk SND-nya di time frame H1 ini, ya, di sini SND-nya di area-area ini, ya, di area-area itu. Tapi lebih kecil di SND time frame H4 tadi, jadi tidak saya rubah. Oke, kemudian di sini kita lihat di time frame M30. Nah, di time frame M30. Nah, di time frame M30 ini supply-nya ini, ya, perlu kita pantau. Jika dia nanti sudah masuk di area-area supply ini, maka kita sudah siap pantau, ya, apakah ada konfirmasi share. Nah, seperti itu, ya. Misal ini nanti, ya, misal dia sudah masuk di sini, ya, kita tunggu konfirmasi di time frame M1 pun bisa dengan setup market structure sell tipe 1 ataupun market structure sell tipe 2, ya. Jadi seperti itu. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini paham, ya. Untuk analisa saya kali ini kita cenderung memilih open posisi sell-nya terlebih dahulu. Alasan pertama alasan pertama tadi ada setup sell di time frame H4, yaitu formasi CB1 sell, ya. Di time frame H1 tadi ada market structure sell, ya, formasi market structure sell. Di time frame M30 ini kita bisa melihat SND-nya, ya. Kemudian di time frame M15 di sini alasan keduanya tentu sudah terbentuk change of character ini, ya. Ini menjadi sinyal penurunan, ya. Apakah ini nanti dia mampu membuat break of structure, ya? Tentu jika dia mau membuat break of structure ini wajib break swing ini terlebih dahulu, ya. Swing high ini terlebih dahulu di break sedikit saja, ya, kemudian dia melakukan penurunan sampai break ini, maka ini bisa dikatakan sebagai break of structure, ya. Yang jelas di sini kita pantau setelah market ini nanti masuk di area supply ini, ya, ini, ya. Mulai dari sini kita sudah siap-siap pantau, ya. Dan di sini juga ada setup dominan break buy. Apakah ini nanti direspon, ya? Coba kita ukur. Jika ini direspon, tentu area entry kita itu bisa di area level 161 ataupun level 261 itu, ya. Kita bisa menunggu area entry di sini. Tapi saya cenderung memilih di area-area sini karena bertepatan dengan area SND di time frame besar tadi, ya. Bertepatan dengan
area supply di time frame besar tadi ya. Jadi kita menunggu selnya ya, meskipun ini ada setup bed ya. Di sini kita menunggu selnya ya. Tapi untuk scalping pun jika sahabat-sahabat trading analisa ingin entry di area sini juga tidak masalah ya. Tapi ingat, ini sudah ada konfirmasi change of character, jadi menurut saya juga berisiko ya. Kalau saya lebih cenderung memilih open posisi selnya ya. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan sampai di sini untuk materi kali ini bisa dipahami ya. Jika ini nanti sudah masuk di area-area situ ya, misal ini ya, market ini membentuk kenaikan di sini ya. Di sini tadi area level 161, kemudian dia ada penurunan ya, membentuk swing lagi. Nah, kemudian di sini ada swing high. Setelah ini nanti mampu di break, nah baru kita bisa mencari konfirmasi sell di area-area sini ya. Di area-area sini nanti kita bisa mencari konfirmasi atau menunggu konfirmasi sell di time frame M1 nya ya. Mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya untuk analisa saya kali ini ya. Jadi kita menunggu konfirmasi sellnya terlebih dahulu ya, karena di sini sudah ada change of character. Tapi perlu diingat, video ini adalah sebuah edukasi, bukan sebuah ajakan. Tentunya di sini tergantung sahabat-sahabat trading analisa menanggapinya seperti apa, karena risiko kita sangat berbeda ya. Karena risiko kita itu sangat berbeda. Saya bisa saja open posisi sell di area-area sini, tapi risiko tentu kita bisa berbeda ya. Maka ini tidak wajib untuk diikuti, tapi ini hanya sebuah edukasi ya, supaya menambah wawasan buat sahabat-sahabat trading analisa. Oke, demikian dari trading analisa, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kurang paham, tentu sahabat-sahabat trading analisa bisa bertanya di kolom komentar. Tentu dari trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.